نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah sidang Jumat azanillahu iyyakum. Hari ini sama seperti hari-hari yang lalu, yaitu banyaknya pengklaim, pengakuan, pendakwaan sebagai waliullah. Padahal hakikatnya orang yang diklaim, yang dianggap sebagai waliullah tersebut ialah wali-wali setan, atau minimal mereka adalah orang-orang yang tidak diberikan taklif, ghairu mukallaf, karena mereka adalah orang-orang gila. Maka mereka dianggap sebagai waliullah. Dan ini adalah kesesatan yang sudah berlangsung sejak lama. Oleh karena itu para ulama kita, diantaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullah alaih, membuat buku khusus terkait hal ini, yaitu Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Perbedaan antara wali-wali Allah yang Maha Rahman dan wali-wali setan. Adapun wali-wali Allah telah Allah sebutkan di Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah yang tidak mereka bersedih, tidak pula mereka tidak ada ketakutan pada mereka, yaitu yang mereka beriman kepada Allah dan mereka bertakwa kepada Allah. Maka orang-orang yang beriman dan bertakwa, itulah waliullah. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi di Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan, Al-mu'minun kulluhum awliya'ur rahman. Kaum mukminun mereka semua adalah wali-wali Allah yang Maha Rahman. Wa akramuhum indallah atwa'uhum wa atba'uhum lil Qur'an. Dan yang paling mulia di sisi Allah di antara mereka ialah yang paling taat, yang paling mengikuti Al-Quran. Inilah waliullah. Bukan orang gila yang mereka tidak waras namun dikatakan sebagai waliullah. Jangankan menjadi waliullah, menjadi wali pernikahan saja mereka tidak diperbolehkan. Oleh karena itulah para ulama dari berbagai mazhab semuanya menyatakan terkait syarat wali dan dua orang saksi yang dengan keberadaan wali dan saksi akan sahlah pernikahan. Para ulama mengatakan diantaranya Imam Abu Syuja' dalam kitab beliau, matan yang dikenal dengan matan Abu Syuja' dalam fikih mazhab Syafi'i, beliau mengatakan tentang syarat wali: al-Islam wal bulugh wal aql wal dzurriyyah wal adalah wadzukurah. Yang pertama adalah Islam, yang kedua balik, yang ketiga orang yang berakal, yang keempat orang yang merdeka bukan budak, yang kelima pria, yang keenam memiliki sifat adalah bukan orang fasik. Al-Hisni Al-Husaini dalam Kifayatul Akhyar kitab mazhab Syafi'i mengatakan, fala yajuzu ayakuna as-sabi wal majnun waliyain. Maka anak kecil dan orang gila tidak boleh menjadi wali nikah. Dan para ulama bersepakat di Kitabul Buyu', apabila orang gila melakukan akad transaksi jual beli, maka akadnya tidak sah, akadnya fasid, akadnya batil. Apalagi dia mau menjadi waliullah, yang dipersyaratkan dia mesti beriman dan bertakwa. Sedangkan orang gila mereka tidak dibebankan hal ini. Rasulullah SAW menyatakan, rufi'al qalam an salasatin, pena kebaikan, keburukan catatannya diangkat dari tiga jenis manusia. Kata Rasulullah SAW, anis sobi hatta yahtalim, anin naim hatta yastaiqidha,
anil majnun hatta yaqila. Tiga orang yang tidak dibebankan syariat, yaitu dari anak kecil hingga dia balik, dari orang yang tertidur hingga dia bangun dari tidurnya, dan dari orang gila hingga dia berakal waras. Maka jamaah sekalian, bagaimana mungkin orang gila bisa menjadi wali? Namun orang-orang sufi tasawuf, mereka meyakini ada namanya wali majdzub. Apa itu wali majdzub? Berasal dari kata jazaba, yang artinya tertarik. Apa maksudnya? Bahwa wali tersebut yang diklaim sebagai wali, dia tertarik, ditarik, sehingga dia menjadi terasing dengan kelinglungannya dan bertindak nyeleneh, dan dianggap sebagai wali. Walaupun compang-camping, tidak sholat, karena orang gila. Karena mereka orang-orang sufi mengatakan, oh enggak, ini justru karena kesolehannya, karena keikhlasannya. Dia tidak menampakkan kesolehan, dia tidak menampakkan ibadah, dia memperlihatkan bahwasanya dia tidak sedang ibadah. Jamaah sekalian, ini adalah kegilaan yang dibungkus dalam kewarasan orang-orang sufi. Maka ini adalah kesesatan. Yang namanya orang gila tidak sah menjadi waliullah. Di akhirat mereka nanti bersama ahlul fatrah akan Allah uji. Apakah mereka mau menuruti perintah Allah untuk masuk ke neraka? Kalau mereka mau masuk pernah ke neraka, maka Allah akan masukkan mereka ke surga. Namun kalau mereka tidak mau masuk neraka, maka Allah akan masukkan mereka ke neraka. Karena Allah yang langsung memerintahkan, mereka enggan. Apalagi kalau Allah utus Nabi dan Rasul kepadanya. Maka jamaah sekalian, selesai pembahasan waliullah bisa menjadi sosok orang gila. Itu batal. Dan berikutnya, para pengklaim wali-waliullah berasal dari kalangan wali-wali setan, yang mereka memperlihatkan, mendemonstrasikan hal-hal yang di luar kebiasaan. Apakah bisa ini, bisa itu, bisa terbang, bisa, dan yang lainnya. Para ulama kita menyatakan, diantaranya ialah Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau menyatakan, idza ra'aita syakhsan qad yatiru fawqal ma'il bahr yasiru. Apabila Anda melihat seorang bisa terbang ke udara, ke angkasa, dan dia bisa berjalan di atas lautan, walam yakif fi hududis syara' fa innahu mustarjirun bid'i, kata Imam Syafi'i. Jika Anda melihat orang yang bisa terbang ke angkasa, bisa berjalan di lautan, namun dia tidak berhenti di batasan syariat, alias dia menerjang syariat, tidak sholat, tidak mau berjamaah ke masjid, tidak mau sholat Jumat dengan alasan sholat Jumatnya di Mekah, maka ketahuilah dia itu mustadraj, orang yang diakhirkan, diulur untuk diazab, bid'i, kata Imam Syafi'i. Dia adalah ahli bid'ah. Bagaimana mungkin waliullah tidak sholat Jumat? Rasulullah SAW menyatakan, man taraka salasa Jumat, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, tahawudan biha, karena meremehkan, min ghairi udrin, tanpa ada alasan yang syar'i, taba'allahu ala qalbih, Allah mengunci hatinya. Demikianlah jamaah orang-orang yang mengklaim, mendaku sebagai waliullah, yang bisa memperlihatkan karamah, namun ternyata mereka orang yang terdepan dalam menerjang syariat, tidak menjalankan kewajiban. Maka hakikatnya dia adalah wali, namun bukan waliullah, wali iblis, wali setan. Mereka sama sekali bukan waliullah. Jamaah, jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang mengklaim atau diklaim sebagai waliullah, namun tidak sholat, dan seterusnya dari penyimpangan-penyimpangan terhadap syariat. Maka mereka bukan waliullah, mereka adalah wali setan. Adapun mereka memperlihatkan hal-hal yang di luar kenormalan manusia, maka itu adalah istidrat, bantuan dari setan,
yang namanya mukjizat para nabi, karamah para wali, itu tidak bisa didemonstrasikan. Kapan Allah menginginkan mereka dapat karamah, maka disitulah dapat karamah, disitulah ada mukjizat bagi nabi dan rasul. Adapun wali-wali, mereka tidak bisa mengumpulkan manusia. Lihat ini saya bisa terbang, lihat ini saya bisa berjalan di lautan, lihat ini saya bisa selamat dari ledakan bom, lihat ini saya tebus, saya tidak mempan di bacok dan seterusnya. Maka jika ada yang demikian, itu adalah wali setan, bukan waliullah. Oleh karena itu jamaah, jangan tertipu. Dan para ulama kita mengatakan, yang namanya karamah yang ada pada wali bukanlah bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia, seperti terbang di udara dan yang lainnya. Para ulama mengatakan, a'zamul karamah luzumul istiqomah. Karamah yang paling agung, yang paling besar ialah seseorang bisa komitmen, konsisten di atas keistiqomahan dia dalam menjalankan agama Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jamaah sekalian, bahkan di antara para pengklaim wali-wali Allah tersebut yang mereka hakikatnya ialah wali-wali setan, mereka terang-terangan keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anggapan mereka layaknya seperti Khidir yang keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Dan ketahuilah para ulama kita membuat kaedah, siapa yang keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan klaim keluarnya Khidir dari syariat Musa, maka dia murtad kafir, keluar dari Islam. Dan perlu diketahui bahwasanya Nabi Musa alaihissalam tidak diutus oleh Allah untuk Nabi Khidir. Khidir bukan Bani Israel. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan, kanan nabiyun, para nabi, kanan nabi yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila nasi ammatan. Para nabi terdahulu hanya diutus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Yang Allah perintahkan kepada nabinya untuk mengikrarkan, qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai nabi kepada mereka semua, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah untuk kalian semua. Tidak ada peluang, tidak ada ruang bagi siapapun untuk bisa lepas dari syariat Nabi Muhammad SAW. Beliau menyatakan, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah wala yahudiyyun wala nasraniyun thumma la yu'minu bi wala ji'tu bih illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun dari kalangan umat ini, tidak pula Yahudi, tidak pula Nasrani, yang mendengar namaku, nama Rasulullah SAW, kemudian dia tidak beriman kepadaku dan risalah yang aku bawa, melainkan dia adalah penduduk neraka. Maka siapa mereka yang mengklaim sebagai wali, sebagaimana Khidir keluar dari syariat Nabi Musa? Dan perlu dipahami, Khidir bukanlah umat Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu ketika Khidir berjumpa dengan Musa, yang Allah perintahkan Musa untuk mengarungi lautan, berjumpa dengan Khidir, Musa memperkenalkan diri. Kata Khidir, man anta, siapa anda? Musa mengatakan, ana Musa, saya Musa. Khidir mengatakan, Musa Bani Israel, Musa Bani Israel. Iya, maka Khidir bukanlah umat bagian dari Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu, siapa di antara kita yang mengklaim, oh saya sudah marifat, oh saya sudah hakikat, saya tidak perlu lagi menjalankan syariat? Mas, Anda murtad, keluar dari Islam. Ijma' para ulama yang mengatakan demikian, bahwa siapa yang mengklaim bahwa dia keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW sebagaimana keluarnya Khidir alaihissalam, maka dia murtad. Jangankan dia,
wali setan yang mengaku-ngaku sebagai waliullah. Nabi Musa saat ini kalau hadir, dia tidak memiliki kelapangan apa-apa kecuali dia mesti mengikuti Rasulullah SAW. Umar bin Khattab pernah memegang aurat, lembaran-lembaran Taurat, dan Umar bin Khattab takjub terhadap isi sebagian Taurat yang ada kemiripan dengan Al-Quran. Maka Nabi SAW mengatakan, kamu udah ragu ya bin Al-Khattab, kamu sudah ragu wahai Umar. Kata Rasulullah SAW, wallahi lau kana Musa akhi Musa hayyan ma wasi'u ila tibai. Demi Allah, yang seandainya hari ini saudaraku Nabi Musa masih hidup, dia nggak memiliki kelapangan kecuali dia mesti mengikuti aku, mengikuti syariat Rasulullah SAW. Maka Umar mengatakan, radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Demi Allah, saat ini kami ridho Islam, Allah sebagai Rabb kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad adalah Nabi dan Rasul kami. Oleh karena itu tidak ada kelapangan, jangankan Nabi Musa, bahkan seluruh para Nabi, jika dia hadir hari ini dan tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad, maka mereka tersesat. Allah Ta'ala firmankan di Al-Quran, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian seluruh para nabi, lamma ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqum. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian para nabi, kemudian Allah memberikan kepada kalian Al-Quran dan hikmah, kemudian datang Rasul, ja'akum rasulun musaddiqum baina yadaykum, Rasul yang membenarkan apa yang ada di antara kalian. Apa kata Allah Ta'ala? Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Qalu bala syahidna. Apakah kalian mau mengikrarkan perjanjianku ini? Kata Allah, la tansurannahu wa la tu'minunnahu wa la tansurannahu la tu'minunna bih wa la tansurannah. Kalian mesti beriman kepada nabi tersebut dan kalian mesti mengikuti nabi tersebut. Apakah kata Allah, apakah kalian mau mengambil perjanjianku tersebut? Wa ala dzalikum isri. Kata mereka, iya ya Allah. Maka seluruh para nabi wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW kalau mereka hadir, karena risalah Rasulullah SAW menghapus seluruh risalah para nabi dan sebelumnya. Zaman sekarang ada orang yang mengaku dia adalah hakikat, ma'rifat, waliullah, dia bisa lepas dari syariat Nabi, bahkan dia mengaku-ngaku mendapat ilmu laduni, ilmu dari sisi Allah. Bukan, Anda tidak mendapat ilmu laduni, bukan min ladun dari sisi Allah, tapi dari sisi setan. Iya, ilmu laduni, tapi dari sisi setan yang membisikkan kepada Anda untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, yang menyesatkan Anda untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Dengan itulah Anda kufur, Anda murtad, keluar dari Islam. Dan Anda juga bisa memurtadkan orang-orang Islam kalau orang-orang Islam membenarkan bahwa Anda boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Maka jamaah sekalian, permasalahan ini adalah permasalahan yang berbahaya, permasalahan yang sangat penting, di mana saat ini tersamarkan lagi mana waliullah, mana wali setan, sehingga yang jelas-jelas wali setan membawa manusia kepada kekufuran, menyesatkan manusia ke dalam kubang-kubang kekufuran dan kesyirikan, dianggap sebagai waliullah. Sementara waliullah yang tidak pernah mengklaim sebagai waliullah, mereka justru ditinggalkan, diabaikan, tidak dijadikan tauladan, tidak diambil ilmunya. Dan ini sungguh merupakan tanda-tanda akhir zaman yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara pengikut para waliullah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari mengikuti, terperdaya oleh wali-wali setan yang mengklaim sebagai waliullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya hayyu ya qayyum ya rahman ya rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.